terjadi henti jantung dan henti nafas, maka kita bisa melakukan BHD ini. BHD ini terdiri dari beberapa tahapan, ya. Tahap-tahapannya ada 6 langkah yang mudah, ya. Kenapa kita penting melakukan bantuan hidup dasar ini? Karena kalau korban itu tiba-tiba kolaps, ya, secara tiba-tiba, kemudian kita menolongnya dengan tepat dan cepat, kemungkinan hidup akan balik lagi, akan ada lagi. Jadi angka keberhasilannya cukup tinggi kalau dilakukan dengan benar dan cepat, ya, kurang dari 3 menit. Jadi langkah yang pertama adalah kita kalau menemukan korban, ya, kita harus pastikan aman, ya. Semuanya aman, kita aman, korban aman, kemudian lingkungan aman, ya. Kemudian setelah aman, kita cek respon, ya. Bisa coba dicek respon dengan cara ditepuk-tepuk bahunya, ya, dipanggil Pak, Bu, gitu, ya, digoncang-goncangkan bahunya. Kita mau menilai respon, ya, kita mau menilai respon. Setelah tidak ada respon, kita periksa tidak ada respon, kita minta tolong, ya, minta pertolongan. Bisa dengan handphone, bisa mau telepon rumah sakit, atau bisa minta tolong yang di sekitar kita, ya. Tolong, ini ada korban yang tidak sadar, ya, tolong aktifkan, misalnya kalau di Sumatera Selatan Palembang 119 misalnya, ya. Setelah cek respon, kemudian minta tolong, masuk ke sirkulasi, ya, kita periksa nadi dan periksa nafas. Periksa nadi mudah, ya, kita taruh tangan di tengah, di jakun kalau laki-laki, ya, kita geser ke samping, terserah ke samping kanan atau samping kiri, itu kita periksa nadi kita, ya, pembuluh darah besar di situ. Kalau tidak ada nadi, kita pegang tidak ada nadi, tidak berdenyut, artinya itu pasien henti jantung, ya. Kemudian nafas mudah, kita periksa pergerakan dadanya, dinding dadanya. Kalau bernafas kan naik turun, ya, naik turun. Setelah kita pastikan dia tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka kita lakukan kompresi. Kompresi dada itu kita tekan, kita pijat jantungnya dari luar, ya, dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Hitungannya 30 dan 1 dan 2 dan 3 sampai 30. Setelah itu baru kita buka jalan nafasnya, nanti diajarin caranya, dan beri bantuan nafas, ya, beri nafas 2 kali, jadi 30 pijat, 2 kali beri bantuan nafas selama 5 siklus. Terus kita lakukan selama 5 kali. Setelah itu baru kita cek ulang responnya, kita ulangi lagi langkah-langkahnya, gitu. Jadi nanti bisa langsung praktek, ya. Di era COVID sekarang, ya, misalnya kita ragu untuk memberi bantuan nafas, kita cukup melakukan pijat saja, ya, pijat jantung luar, ya. Jadi kalau ragu kita mau kasih nafas, cukup lakukan pijat. Mungkin itu, ya, yang bisa saya sampaikan untuk pengantar langkah-langkah kita melakukan bantuan hidup dasar. Terakhir, kalau kita sampai kapan kita melakukan bantuan hidup dasar, ya? Pertama, kalau bantuan sudah datang, ya, tim ahli sudah datang, kita berhenti, ya. Kedua, kalau kita sudah kelelahan, ya, jangan sampai kita juga membuat diri kita jadi korban, misalnya terlalu lama dalam melakukan bantuan. Terakhir, kalau sudah jelas ada tanda kematian, ya, sudah jelas ada tanda kematian dari korban, kita bisa melakukan menghentikan bantuan hidup dasar. Sekian dari saya mengenai pengantar langkah-langkah mengenai bantuan hidup dasar. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.